sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak limpahan rahmat dan rezeki, sehingga pada siang kali ini dengan tidak kurang suatu apapun, dengan nikmat sehatnya kita bisa berkumpul di acara Juminar Klinik Bisnis Insani dengan mengambil tema bagaimana cara membuat tim kita menjadi loyal. Dan di sini tentunya tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, para alul bait, dan semoga nanti di akhir zaman kita juga bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya, dan yang kelihatannya banyak sekali yang sudah hadir dari luar Jogja terutama, dan karena kita memang on time, jadi kita akan langsung saja memulai acara pada siang kali ini, dan sembari menunggu teman-temannya yang lain. Untuk biar berkah dan bermanfaat untuk acara kali ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan di sini kayaknya sudah hadir untuk pemateri kita di siang ini, yaitu Coach Wulan. Selamat siang Coach Wulan. Semoga sudah nyambung ya. Baik, terus kemudian ada beberapa yang, dari Kabupaten Sorong, ada Pak Haryono, ada kayaknya banyak yang dari luar Jogja ini. Baik, sembari menunggu untuk Coach Wulannya nyambung, mungkin bisa sapa dulu Coach nanti. Halo Coach Wulan. Halo Coach. Assalamualaikum Mbak Caci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Baik Coach. Ya. Ini mau mulai sekarang atau masih nunggu peserta lain Mbak? Nanti kita mau sekilas insani dulu Coach sambil nunggu peserta yang lain. Oke, thank you. Ya, siap. Jadi Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Caci, saya selaku Sekretaris Jenderal dari Insani, Indonesian Socialpreneur Association. Jadi kita basically ada di Jogja, dan jadi kita adalah asosiasi untuk Socialpreneur Indonesia, dan kebetulan kita memang setiap Sabtu ada klinik bisnis untuk membahas berbagai macam isu mengenai bisnis, mengenai usaha, apa yang perlu di-upgrade, apa yang perlu benerin dalam kita berbisnis, seperti itu. Jadi nanti akan banyak sekali sesi-sesi sharing, dan setiap Sabtu dan 1:30 seperti itu. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, saya perbolehkan kiranya saya di sini akan sharing dulu sedikit mengenai Insani ya. Insani atau Indonesian Socialpreneur Association ini adalah wadah pelaku wirausaha atau pemerhati wirausaha yang mendorong terwujudnya usaha-usaha berdampak sosial yang memberikan kontribusi atas pertumbuhan ekonomi dan pengentasan masalah sosial serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi memang kita asosiasi yang mewadahi tidak hanya sekedar para pebisnis, tidak hanya sekedar para wirausaha, tidak sekedar hanya para entrepreneur, tapi memang kalau secara Islamnya mungkin para pebisnis yang memang juga concern terhadap ya dunia dan akhirat gitu aja sih, karena memang nanti pengennya bisa mempunyai dampak sosial untuk masyarakat. Jadi kita nama perkumpulannya Socialpreneur Indonesia atau Insani, kemudian akta pendiriannya kita sudah ada juga sejak tahun 2018, kemudian kita kantor sekretariatnya berpusat di Yogyakarta. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya memang lagi di Jogja mau mampir-mampir, kita sangat welcome sekali, kita ada di Jogja, dan mungkin langsung di browsing aja Insani gitu, nanti akan keluar untuk Google Map-nya. Kemudian untuk Insani ini kita fokus di 3 pilar program, yaitu program yang pertama Wakafpreneur, kemudian kita juga ada program Jariah Fund, kemudian ada program Swakarta. Wakafpreneur ini memang lebih kepada pembentukan entrepreneur atau kelompok-kelompok UKM yang memang permodalannya berbasiskan dengan wakaf. Jadi bisa wirausaha baru juga bisa, kelompok yang sudah ada bisa, tetapi memang berbasiskan wakaf dan memang tergabung dalam asosiasi Insani. Kemudian untuk permodalan wakaf sendiri kita menyebutnya Jariah Fund. Jadi ini juga kadang ada sesi khusus di hari Selasa untuk pengenalan Jariah Fund ini.
Dan semuanya itu tergabung nanti kita sebagai pilar yang ketiga, yaitu kita punya program Swakarta. Jadi ini seperti PLUT swadaya yang ada di tingkat kecamatan. Jadi semuanya tergabung di tingkat kecamatan sebagai pusat untuk dari para entrepreneur-entrepreneur yang ada di kecamatan tersebut. Kemudian kita juga jalannya tidak sendiri karena kita bergandengan tangan tentunya dengan beberapa entitas yang lain seperti Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia. Ini yang sebenarnya merupakan cikal bakal juga dari Insani, karena dari sini kita memang mengembangkan wakaf untuk permodalan UKM. Kemudian untuk fundingnya sendiri, karena memang Insani tidak boleh funding untuk dana wakaf, tentunya kita memang harus bergandengan tangan dengan Nazir. Jadi kita bergandengan tangan dengan Yayasan Hasanah Jariah Indonesia. Kemudian kita juga biar semuanya itu bisa terrekord dengan bagus, trust-nya ada, transparansi untuk funding wakafnya juga jelas, semuanya ada sesuai dengan undang-undang, maka kita menggunakan platform pasifamal.id. Platform ini masih web based, jadi kalau Bapak Ibu mau cek mungkin bukan di Play Store, tapi nanti di Google Chrome. Jadi kita menggunakan pasifamal.id. Di situ banyak sekali proyek-proyek yang memang menerima dana wakaf untuk biar produktif. Jadi hampir sama, kalau mungkin Bapak Ibu belum terlalu familiar, mungkin sudah familiar dengan misalnya Kita Bisa, atau mungkin sudah familiar dengan beberapa platform donasi yang lain, tetapi kalau ini bukan platform donasi, tapi platform untuk berwakaf. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya memang mau berwakaf, tidak perlu kemana-mana, tidak perlu ke bank dan lain-lain, cukup buka pasifamal.id, nanti di situ semuanya banyak proyek-proyek yang memang Bapak Ibu bisa, oh aku mau berwakaf untuk proyek A, oh aku mau berwakaf untuk proyek B, oh ternyata kecamatanku sudah open untuk proyek mendanai tanah wakafnya dan lain-lain. Silahkan nanti bisa dicek di pasifamal.id. Kemudian untuk merencanakan semuanya mengenai perwakafan dan lain-lain, kita juga ada BKPWI, Biro Konsultan Perencanaan Wakaf Indonesia. Jadi ini misalnya ada proyek A, menggunakan dana wakaf berapa, butuh perencanaan wakaf yang bagaimana. Nah ini kita bergandengan tangan dengan Biro Konsultan dan Perencanaan Wakaf Indonesia. Untuk semuanya ada pendampingan, ada pelatihan, ada sertifikasi, dan lain-lain. Kita bergandengan tangannya dengan Duta Wakaf Institute. Jadi ini lembaga pelatihannya dan sudah tersertifikasi. Karena untuk UKM-UKM-nya butuh pendamping-pendampingnya. Seperti itu. Dan mungkin itu sekilas mengenai Insani. Kita juga kerjasamanya juga tidak hanya dengan yang strategis, kita juga bekerja sama dengan banyak pihak juga, dari LSP, dari asosiasi juga, dan kita juga open kalau misalnya dari Bapak Ibu ada asosiasi yang memang pengen bekerja sama, nanti tinggal colek aja untuk nomornya Insani. Jadi asosiasi apapun kita juga welcome, kita obrolkan untuk bagaimana caranya biar memang ada sinkronisasi. Seperti itu. Yang selanjutnya, nanti untuk nomor Insaninya bisa di sini ya, nanti bisa dicek-cek juga untuk di wakafpreneur.id, dan kemudian kita juga kalau bisa simpan nomor Insani ini untuk sebagai kontaknya. Nanti bisa langsung bertanya-tanya mengenai detail Insani atau mengenai wakaf atau mengenai materi-materi yang ada sekarang juga bisa nanti di situnya. Mungkin seperti itu sekilas mengenai Insani, semuanya bisa dicek di www.wakafpreneur.id ya Bapak Ibu semuanya. Dan semoga kita bisa saling nanti ada open kerjasama apapun itu nanti bisa diobrolkan. Seperti itu. Dan semoga karena tak kenal maka tak sayang, sekarang sudah kenal mungkin bisa semakin, ya tidak langsung sayang tapi semakin tahu saja. Dan di sini sebenarnya sudah ada Coach Wulan selaku Ketua 4 dari Insani juga, dan selaku founder dari pelatihanindonesia.com juga yang memang bergerak di bidang pelatihan. Untuk kalau nyebutnya sebenarnya mungkin agak berbeda rasanya ya antara coach sama pelatih. Kalau pelatih mungkin terbayangannya kalau di Indonesia memang pelatih secara olahraga dan lain-lain. Tapi kalau coach lebih ke life coach, lebih ke business coach dan lain-lain. Nah, ini adalah spesialisasi dari Coach Wulan, dan untuk siang kali ini kita mengambil tema bagaimana membuat tim kita menjadi loyal, karena bagaimanapun tim adalah salah satu sumber daya yang penting banget untuk berjalannya bisnis kita. Dan ini mungkin akan dibahas tuntas oleh Coach Wulan. Coach Wulan sudah ready?
Nanti kita persilahkan untuk Coach Wulan kalau misalnya sudah ready. Halo Coach. Mbak, 5 menit lagi Mbak. Saya tak ke belakang sebentar ya. Boleh. Baik, jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya-tanya mengenai Insani boleh sambil menunggu Coach Wulan untuk ready dulu karena memang ada keperluan sebentar untuk Insani ini. Boleh kita absen, bukan absen sih. Kayak ada dari Bogor, ada dari Sorong, ada Pak Safro juga, ada Bu Galuh, ada Bu Elok juga. Ada Bu Fani. Kalau misalnya mau mencicil untuk pertanyaannya, boleh langsung di chat aja ya Bapak Ibu. Nanti untuk nyicil pertanyaan, kira-kira sebenarnya yang pengen diharapkan, mungkin ke sini sebenarnya sudah punya sesuatu yang pengen ditanyain, karena kan pastinya kalau punya tim kan, ya kadang turnover-nya juga tinggi dan lain-lain. Silahkan nanti bisa langsung ditanyakan juga dengan Coach Wulan, seperti itu. Terima kasih juga. Oke. Ada di sini ada Pak Gilang, ada Bu Fani, Bu Atin juga. Bu Atin kayaknya juga banyak kayaknya untuk bisnisnya. Ada Bu Awalina Uswatun Hasanah. Gitu. Kalau nggak salah kemarin ada yang sedang membangun RS juga kemarin kalau nggak salah. Baik, untuk Insaninya sendiri nanti kita akan ada beberapa program mengenai wakafpreneur dan tentunya kita akan selalu ada di hari Selasa. Di hari Selasa siang kita akan ada beberapa yang memang mengenai perwakafan. Jadi kalau Bapak Ibu memang pengen mendalami soal wakaf atau bagaimana cara berwakaf atau wakaf untuk permodalan UMK, nanti di setiap Selasa kita akan ada untuk Zoominarnya juga. Jadi nanti 1:30 juga waktunya kurang lebih jam segini. Jadi nanti bisa langsung saja bisa japri untuk di nomornya Insani. Kayaknya ini juga Coach Wulan sudah mulai ready. Ya. Sudah tampak Coach Wulan cantik. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat Coach, kayaknya semuanya alhamdulillah sehat-sehat. Boleh, berarti langsung Coach Wulan aja ya. Monggo, boleh, Coach. Oke. Mungkin ada screen dulu ya, bentar. Iya, monggo. Kalau mau share screen, monggo. Udah bisa ya Mbak ya? Belum kelihatan kalau di tempat saya, Coach. Oke, sebentar. Nah, sudah Coach, sudah kelihatan, tinggal dibesarin. Yap. Oke. Terima kasih Mbak Caci, terima kasih teman-teman yang udah hadir pada siang hari ini, luar biasa ya. Di hari weekend masih semangat belajar. Dan saya lihat di sini, ini nggak ada fotonya, nggak ada mukanya semua nih. Kayaknya mungkin disambi Coach karena weekend, tapi masih optimis untuk belajarnya. Oke, nah tema kan tentang pertanyaannya bagaimana sih punya tim yang loyal, bisa nggak? Bisa, pakai banget Mbak Caci dan teman-teman semua, karena di tim saya sendiri ya, di bisnis-bisnis saya itu banyak Mbak. Bahkan asisten saya sendiri, Coach Fitri tahu ya Mbak Caci, Ya, itu udah 25 tahun ya. Udah 25 itu super tahun. sekali Coach. Saya perlu belajar itu. Kayak punya saya turnover-nya tinggi soalnya Coach.
Kemudian ada banyak rata-rata tuh di atas 10 tahunan Mbak ya. Jadi memang ada strategi yang perlu kita lakukan dan di sini saya sharing pengalaman aja ya. Oke, mungkin supaya interaktif, harapan saya ini takutnya nih mati semua tidur ini Mbak. Jadi saya Nah, minta teman-teman yang ada di Zoom pada siang hari ini mungkin sharing Ada ya. suaranya kok, Bu. Bu Coach, Iya, suaranya ada. Oke, terus Pak ada Safrul Tadi dulu. Makmur. Nggih. Ini banyak sekali ya, ada yang dari Sorong, Basnas. Kebetulan saya kemarin juga habis ngobrol dengan teman-teman Basnas ya, bagaimana perkembangan ini ya di Basnas. Ada yang dari Banten, ada yang dari banyak ya, luar biasa ya. Nah, mungkin bisa sharing enggak? Ada silahkan, ada 2. Satu cowok, satu cewek kalau bisa. Apa tantangan yang dihadapi saat ini? Boleh di kehidupan, boleh di bisnis, boleh khususnya di tim ya, karena ini temanya tim, tapi di luar tim pun juga nggak apa-apa ya. Kemudian apa harapan mengikuti kegiatan pada siang hari ini? Monggo silakan. monggo ada yang mau sharing dulu biar nanti kita bisa lebih ada diskusi. Saya, Bu. Bapak dulu. Oh monggo, Pak. Iya. Iya, monggo Terima Pak. kasih Bu Caci, Bu Coach, Ya. Bu Coach Wulan. Ya tantangannya kami kan yayasan kami ini kan sedang berusaha untuk membangun rumah sakit. Nah, tantangannya itu sekarang itu bagaimana supaya mendapatkan uang itu sulit sekali. Membangun rumah sakit. Baik. Tanahnya sudah ada dalam bentuk wakaf. Memang untuk membangun rumah sakit itu susah sekali ya. Perlu tantangannya Enggak berat. susah Pak, belum tahu caranya aja. Oh iya betul. Ya itu caranya. Itu cara itu nanti yang saya harapkan. Jadi Oke. harapannya tadi yang seperti Bu sampaikan harapan saya supaya bisa dapat uang. Nah itu. Ya, yang tadi Baik, Ibu sudah Pak. jawab. Baik, makasih itu aja. Oke, Pak Safrul. Bapak di mana nih, Pak? Di Cilegon, Banten. Oh, di Cilegon. Tanahnya ini tanah pribadi atau tanah seperti Wakaf. apa ya, Pak ya statusnya? Tadinya tanah pribadi, cuman diwakafkan ke yayasan, jadi yayasan sekarang. Oh, gitu. Tapi pinginnya untuk dibuat menjadi rumah sakit. Betul. Pertanyaannya rumah sakit apa aja, Pak? Rumah sakit seperti apa? Klinik atau rumah sakit tipe Rumah apa sakit umum. gitu? Umum ya. Rumah sakit umum, Bu. Oke. Mbak Caci ini mau langsung dijawab atau Ikut nunggu Coach. satu orang lagi yang cewek? Satu orang lagi yang cewek, monggo. Untuk Ya, yang silakan. ada ibu-ibu atau mbak-mbak yang pengen sharing dulu. Ini ada Mbak Awalia, ada Mbak Atin, ada Mbak Fani, Oh iya, ada boleh. Mbak Nurul. Mbak Fani boleh misalnya mau sharing sesuatu atau pengen apa nih? Ikut Zoom kali ini pengennya dapat ilmu apa nih? Atau pengen tahu yang mana? Supaya nanti mungkin bisa jadi tantangan yang dihadapin itu sama ya, dan nanti mungkin beberapa slide itu saya akan membahas tentang tantangan-tantangan itu ya. Ya. Monggo silahkan. Mbak Fani. Yang cewek, yuk. Ada ceweknya enggak di sini selain saya sama Mbak Caci? Atau Bu Nurul? Mau open mic Bu Nurul? Atau Bu Atin nih, yang kayaknya UMK-nya banyak juga. Bu Atin, monggo Mbak Fani, Mbak Nurul. Mbak Nurul Kalau atau nggak ada yang nggak cowok ya udah cek nggak cowok boleh deh, cowok boleh. Satu lagi monggo Bapak Ibu, satu lagi untuk open curhat di awal. Mas Rahmat mungkin atau Mas Gilang, Pak Haryono, siapa nih Pak Widyarum ini Mbak Galuh, Mbak atau Mas nih ya? Kalau Mbak Galuh Widyarum. Oh Mbak Galuh. Mbak. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, ya Mas Rahmat. Ya Mbak, saya cuma ingin ya Mbak atau temannya atau Ibu ya mau minta kopi aja gimana caranya untuk mengedepankan sumber daya manusianya. Seperti itu aja Coach atau Gimana maksudnya Mas pertanyaannya? Pertanyaannya nggak begitu jelas.
Minta tips saja Coach untuk membuatkan SOP untuk mengelola SDM yang baik gimana gitu. Supaya bisa terbenahi gitu aja, Coach. Putus-putus ya, Mas Rahmat. Untuk pembuatan SOP untuk tim biar bisa terbenahi ya, Pak Rahmat kalau nggak salah. Benar. Oh, Oke. SOP, Mengenai oke, SOP coach. ya. Terus harapannya ikut acara ini apa, Mas? Harapannya ikut acara ini apa, Pak? Dapat tips itu aja, Pak. Mas Rahmat. Supaya berkembang dan maju untuk mengembangkan UMKM-nya gitu. Oke, good. Sip. Jadi ada 2 tantangan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara bisnis, tantangannya itu adalah TTM ya. Mbak Caci tahu nggak TTM, Mbak? Teman tapi masyarakat. Bisnis, Bapak Ibu, saya kebetulan mendampingi pebisnis ya, udah dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi saya tahu karakter UKM itu seperti apa, bagaimana tantangan mereka. Kalau kita ringkas, TTM, tantangan UKM itu TTM Mbak Caci, bukan teman tapi mesra. Team, time, and money ya. Dari 2 yang menyampaikan tadi kan tim pertama, benar nggak? Bagaimana sih bicara tim itu SOP ya, untuk pembenahan SOP sehingga bisnis bisa berjalan sesuai yang diharapkan untuk mencapai visi misinya. Kemudian yang kedua time itu pengelolaan waktu, karena kan bicara bisnis ini kalau kita bicara bisnis apalagi yang nggak hanya konvensional, yang syariah aja bisnis itu sekarang bukan bicara untung rugi tapi surga neraka. Jadi bagaimana bisnis itu bisa memberikan kebaikan bagi kita. Jadi kebanyakan UKM itu Mbak, kalau udah bicara bisnis, ngomongnya hidup itu hanya untuk bisnis, padahal enggak. Kita masih ada 8 sisi kehidupan yang lain yang perlu kita kembangin. Jadi enggak hanya bisnis, kita masih harus mikir sisi spiritual, sisi kesehatan, sisi keluarga, sisi pasangan, sisi pengembangan diri, sisi rekreasi, dan sisi komunitas nih. Ya, memang ini tantangan kita ya. Jadi pengelolaan waktu itu penting. Karena semakin Anda nggak seimbang, itu semakin bermasalah bisnisnya. Karena yang saya temuin bisnis bermasalah itu karena life-nya bermasalah. Jadi yang paling penting diberesin life-nya ya. Kemudian yang ketiga adalah money, TTM, Team, Time, and Money. Seperti tadi Pak Syafrol ya, Pak Syafrol Makmur. Wah, namanya bagus banget Pak Makmur. Itu sesuai doa orang tua ya. Jadi finansial itu mudah Pak kalau tahu caranya. Segala sesuatu di dunia ini tuh mudah kalau tahu caranya. Kita bilang sulit karena nggak tahu caranya. Nah, bisa melalui edukasi wakaf Indonesia ini Pak Insani. Nanti kita akan mengkoneksikan dengan stakeholder. Kebetulan gini Pak, di Jawa Barat itu kan juga ada rumah sakit yang memang rumah sakit mata yang dia memang pengembangannya itu dari wakaf gitu ya, dan alhamdulillah sampai sekarang bertumbuh. Kemudian bicara wakaf ini kan banyak ya macamnya. Kemudian sekarang juga ada Insani, ini memang concern kepada wakaf ya. Sekarang banyak teman-teman yang memang bergerak kepada wakaf. Ya, kalau dulu ada orang hanya mengenal zakat, kemudian ada ziswa ya zakat, infak, sedekah, wakaf gitu ya. Nah, sekarang banyak Pak, makanya teman-teman pun yang sekarang pada punya uang itu ada juga Pak yang sebagian punya uang tapi bingung uangnya buat gimana. Nah, ini kan harus ada, makanya ada platform-platform ya yang sekarang banyak ada di Indonesia ataupun di luar negeri itu. Platform itu menghubungkan orang yang punya uang dengan orang yang punya program gitu kan. Nah, sehingga nanti tercipta satu kolaborasi di mana misalnya tadi Bapak punya tanah wakafnya, kemudian pendanaannya, fundingnya ini seperti apa. Nah, Bapak sering-sering aja Pak, kalau Bapak tinggal di mana tadi, Cilegon ya, coba di Cilegon atau nanti bisa Mbak Caci memberikan ini ya, pelatihan untuk di
Insani itu kan juga ada ya seperti apa tentang wakaf. Nah, ini kan sebenarnya pertemuan antara orang yang punya program yang membutuhkan dana wakaf dan orang yang mau memberikan wakafnya gitu. Itu yang pasti sering Pak link ke tempat-tempat mereka yang punya pendanaan ya, fundingnya seperti apa gitu. Nanti ngikutin aja aturannya. Nah, termasuk kebetulan selain di Insani Pak ya, saya juga aktif di MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Salah satunya membawahi kesehatan Islami ya. Kesehatan Islami ini mereka-mereka para dokter, owner rumah sakit, direktur rumah sakit yang concern kepada kesehatan Islam. Makanya rumah sakit saya ditanya, rumah sakit seperti apa Pak gitu. Sekarang sedang semua mengembangkan rumah sakit syariah, klinik syariah. Kenapa? Karena bicara kesehatan, bicara teknologi kesehatan itu semakin canggih, tapi penyakit degeneratif semakin tinggi. Ini kan lucu, ya. Harusnya teknologi kesehatan canggih itu penyakitnya tuh menurun, tapi sekarang tuh malah meningkat eksponensial. Makanya teman-teman ini, dokter-dokter, owner-owner rumah sakit, mereka concern ke pengembangan klinik Tibun Nabawi juga. Ya, syariah itu seperti apa. Nah, ini yang perlu dicari tahu juga Pak. Kemudian banyak koneksi untuk mengarah ke sana gitu. Jadi melalui platform itu bisa Pak. Bapak punya program, Bapak punya, yang pasti kalau pengen mendapatkan pendanaan kita harus siap Pak dengan program ya. Dalam arti gini, money adalah idea, confidence plus action. Untuk mendatangkan uang itu perlu cukup punya ide aja, kemudian percaya diri sama mau melakukan, mau cari Pak ya. Kalau kita lihat banyak anak-anak muda, mereka membangun bisnis rintisan ya, startup itu, mereka nggak punya uang Pak, yang mereka punya hanya ide. Tapi ada orang yang mau mendanai kan gitu. Nah ini mempertemukan seperti apa. Apalagi kalau bicara wakaf ini kan uang yang nggak ada habisnya kan, dunia akhirat gitu kan. Bahkan di satu ayat yang kita yakinin aja kan, orang aja pengen kembali lagi untuk melakukan zakat, infak, sedekah, wakaf kan gitu. Nah, ini bisa menjadi satu hal yang menarik, makanya adanya Insani ini adalah memberikan literasi Pak kepada masyarakat, kemudian mengkoneksikan mereka yang membutuhkan dana, yang pastinya kan kita bicara syariah itu menghindari 3 hal ya. 1 riba, 2 gharar, yang 3 maisir. Makanya muncullah konsep Insani ini gitu. Gitu nggih. Kemudian yang SOP nanti kita akan cerita Mas di slide-slide selanjutnya ya. Yang pasti SOP itu untuk mempermudah seseorang melakukan sesuatu ya, sehingga tercipta produk atau jasa yang konsisten kan gitu. Ya, sehingga membutuhkan SOP. Oke, next ya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan saya Wulan, biasa dipanggil dengan Coach Wulan. Saya dari Pelatih Indonesia, punya visi keberkahan dan keberlimpahan wirausaha melalui coaching kehidupan dan bisnis. Seperti saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu, kita pengen siapapun yang bersentuhan dengan Pelatih Indonesia, hidupnya akan berkah dan berlimpah gitu ya. Yang kita dampingi adalah nggak hanya bisnisnya, saya pasti nggak pernah mau kalau suruh mendampingi seseorang itu langsung ke bisnisnya. Saya pasti akan masuk ke kehidupannya dulu, karena tadi saya sampaikan, bisnis bermasalah itu karena life-nya bermasalah gitu ya. Nah yang kedua, misi. Nah ini misi itu untuk mencapai visi tadi, kami punya 7 misi, kemudian value di perusahaan kami, kemudian, nah kalau secara pribadi ya Bapak Ibu, saya perannya setiap hari, setiap detik, setiap langkah, hembusan nafas itu menjalankan 4 peran ini sebagai perempuan ya. Yang pasti pertama pengen menjadi wanita solehah ya, taat kepada pencipta. Yang kedua pengen berkhidmat ke suami. Yang ketiga menjadi madrasah buat anak-anak ya. Yang ketiga pengen manfaat ke komunitas, salah satunya di Insani ini. Ini urutan sebagai muslimah yang istimewa ya. Harapannya saya pengen jadi makhluk yang istimewa di hadapan Allah. Kemudian ini visi saya sebagai pribadi, pengen meninggalkan banyak karya melebihi usia saya di dunia. Karena
Saya sudah pengalaman ada 4 ya di keluarga saya yang meninggal tuh nggak ninggalin apa-apa. Ya harapannya setiap detik, setiap langkah hembusan nafas itu sewaktu-waktu malaikat datang dan bilang saatnya untuk pulang, saya bisa tersenyum puas bahagia karena udah ninggalin 3 amal kebaikan, ilmu yang bermanfaat. Kenapa saya mau jadi coach ya, dan doa anak-anak yang soleh solehah. Nah ini challenge saya adalah pengen meninggalkan ini Pak, anak yang soleh solehah ya, ini masih menjadi tantangan dan saya masih belajar sampai dengan saat ini. Misinya pengen menjadi great coach, memberikan terbaik keluarga dan masyarakat. Saya dulu dari UGM Bapak Ibu, dari pariwisata dan ekonomi, kemudian melanjutkan ke pariwisata, sekarang ngambil master juga karena memang mayoritas bisnis pribadi saya di bidang hospitality industry ya, ada hotel, ada resto, ada homestay, co-working space dan lain sebagainya. Nah, ini sertifikasi untuk menjadi coach itu ada sekolahnya Bapak Ibu ya. Saya ngambil sekolah pertama CCF Kanada, saya ngambil certified coach itu di Kanada, kemudian Amerika dan selanjutnya ya ini beberapa sertifikasi yang saya miliki untuk membantu klien bisa mencapai apapun yang mereka inginkan dalam hidup, dalam bisnis, dalam karir gitu. Nah, ini mantan pacar ya. Kalau yang ini nggak ridho, saya nggak jalanin apapun Bapak Ibu ya. Jadi karena suami saya ridho, saya menjalanin 4 peran itu dan kami berdua menjalankan bisnis-bisnis ini ya. Ada hotel, resto, properti, co-working space dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya itu saat ini yang tadi saya bilang menjadi tantangan ya, saya dikaruniai diberi amanah 10 anak ya. Jadi anak saya yang paling besar itu yang tengah ini ya, 17 tahun anak saya yang paling besar. Yang paling kecil anak saya umur 1 tahun. Nah ini sedang di samping saya ini, jadi coaching sambil ngomong. Nah, Simra ya. Jadi 10 tahun itu tiap tahun dan nikmat yang luar biasa. Oke, dan ini anak saya yang paling besar ya, kami punya program Kidpreneur, jadi mendampingi anak-anak dari umur 9 tahun dan dia sekarang sudah menjadi remaja, ini sekarang punya bisnis bakmi kraton dan dia di gambar atas itu menjadi fasilitator termuda bisa mendampingi anak-anak balita menjadi hafiz Quran gitu. Dan yang ngajar langsung sama Syekh Dr. Kamil Al-Baudi ya, ini dari Tanta Mesir, langsung belajar sama beliau. Beliau itu punya 3 anak, dalam 1,5 tahun bisa hafiz Quran. Dari 3,5 sampai umur 5 tahun itu sudah hafiz Quran. Makanya ini keluarga yang mengguncang dunia. Saya juga belajar banyak sama beliau. Kemudian ini kuliner yang punya anak saya. Jadi anak saya 17 tahun itu sudah punya bisnis Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mendampingi anak, benar caranya ya. Ini saya juga masih belajar sih ya. Itu insya Allah anak kita itu nanti bisa sukses gemilang di usia belia ya. Ini kulinernya dan saya aktif di banyak organisasi ya. 19 ini Insani sudah masuk belum ya? Nah, kemudian nanti silakan Bapak Ibu yang mau WA silakan, ada nomor saya ini di 08980797979. Kalau mau Instagram ada IG @coachwulan ya, nanti boleh DM. Facebooknya Sarwipeni Wulandaru. Nanti juga Instagramnya Pelatih Indonesia. Nanti monggo. Kalau WA memang saya bales tapi nggak langsung kayak sekarang aja. Ini saya 2 jam kan nggak pegang handphone ya. Habis ini ada sesi lagi gitu. Nah, bisa DM IG ya sama teman-teman kalau yang main Instagram. Nah ini beberapa klien yang saya dampingi ya Bapak Ibu, itu 3 berturut-turut itu dapat penghargaan presiden dari daerah yang berbeda di seluruh Indonesia ya. Kemudian kami juga mendampingi teman-teman yang ada di desa ya. Salah satunya di Kampung Flori itu mereka jadi desa wisata terpopuler tahun 2019, kemudian yang bawah itu Ngelanggeran ya. Itu di Gunung Kidul sekarang jadi desa wisata terbaik dunia, kelas dunia ya. Kemudian kami juga mendampingi student exchange itu student coach anak-anak lulus SMA ya untuk berbisnis ya.
Kemudian ini juga lulus mahasiswa, kemudian kami juga sekarang punya program startup mendampingi bisnis-bisnis yang basis teknologi. Dan yang terakhir kami pendampingan tadi seperti saya sampaikan Geekpreneur, dan ini dulu metodologi ini saya pakai, saya modelkan itu di anak saya dan circle-nya, dan alhamdulillah yang kami dampingi dulu dari usia 9 tahun kami kirim ke luar negeri ya. Setiap tahun kita ngirim ya anak-anak yang berbakat, punya potensi, kami kirim di usia 17 tahun mereka udah menjadi sesuatu gitu. Nah, ini kami punya model-model yang memang sukses di bidangnya masing-masing. Dari belia ya. Jadi memang kalau dalam Islam itu adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal, iman sebelum Quran. Insya Allah kalau kita melakukan itu, anak bisa jadi anak yang sukses di usia belia. Oke, itu perkenalan singkat tentang saya, ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sudah mendampingi banyak UKM dari seluruh Indonesia dan di luar negeri. Saya punya klien di Sabang, Banda Aceh, Sumut, Sumber, Sumsel, Bengkulu, Jambi, Jateng, Jabar, DIY, Jatim, sampai Indonesia Timur saya punya ya. Dan mereka bisa sukses. Nah, kalau teman-teman minimal mempraktekkan ilmu yang saya sharing nggak lama ya, mungkin singkat tapi benar-benar teman-teman praktekkan, insya Allah teman-teman bisa sukses seperti mereka juga gitu ya. Oke, sekarang kita bicara dulu ya, 4 area bisnis itu apa aja. Nih, ya. Jadi 4 area bisnis itu ada, yang pertama adalah tim. Kenapa tim? Karena tim ini yang akan menjalankan SOP, bisnis system di perusahaan kita. Ya, kalau nggak ada timnya siapa yang mau jalanin? Lah, coach kalau saya sendiri ya nggak apa-apa. Anda kerjakan sendiri, tapi harus punya target. Misalnya 1 bulan, 2 bulan, Anda harus menambah tim. Kalau nggak bisa gaji, ya gampang, bagi hasil gitu loh. Nggak usah pelit-pelit ya. Kalau belum bisa gaji, bagi hasil gitu. Jadi semua itu ada solusi. Kita bilang sulit karena tadi nggak tahu caranya ya. Kemudian bicara bisnis proses, bicara sistem itu kita bangun ya. Kami punya di Pelatih Indonesia ini ada 11 cara membangun sistem ya. Salah satu SOP itu baru hanya salah satu ya. SOP itu standar operasional prosedur. Standar membuat satu produk atau jasa supaya konsisten, dan ini perlu dikontrol ya. Apalagi yang bisnis kuliner tuh. Nanti takarannya beda, bisa beda. Contoh SOP yang termudah di dunia nih, menjawab Mas Rahmat sekalian ya Mas. Membuat SOP itu ada 4 caranya. Ya, ada 4 caranya. Yang pertama, SOP itu harus ada tahapannya. Dari awal sampai akhir, tahapannya apa? Ya, Mas Rahmat. Kedua, SOP itu harus ada ukurannya. Berapa cc, berapa senti, berapa mili, berapa gram, berapa kilo gitu ya. Yang ketiga, ada waktunya. Masaknya berapa? 2 menit, 3 menit, 5 menit, 1 jam gitu. Nah, yang keempat itu ada hasilnya. Jadi outputnya itu seperti apa? Boleh dalam bentuk foto, dalam bentuk video. Nah, ini saya kasih contoh. Membuat SOP termudah di dunia itu, ada yang tahu nggak? Di ruangan ini saya yakin pasti pernah membuat SOP termudah di dunia. Dengan membaca SOP itu Anda bisa melakukan, bahkan anak saya yang umur 4 tahun itu bisa membuat SOP produk itu. Coba ada yang bisa sharing enggak? Apa kira-kira produknya yang pernah Anda buat dengan membaca SOP? Ada enggak? Bikin mie instan. Apa? Mie instan, Coach. Yes, betul Mbak Caci, mie instan, Indomie. Indomie itu, jadi Mas Rahmat, kalau mau membuat SOP, itu contohlah Indomie. Indomie itu punya 4 tadi yang saya syaratkan ya. Yang pertama, untuk membuat Indomie itu kan ada tahapannya. Siapkan panci, kan gitu. Masukkan air 400 cc, hidupkan panci api sedang, kan gitu.
Terus begitu air mendidih masukkan mie, ya kan? Habis itu aduk-aduk selama 3 menit, habis itu tiriskan gitu loh. Kalau Anda mengikuti aturannya, pasti gambarnya seperti yang di gambar depan itu, tinggal ditambahin topping-topping gitu kan. Nah, jadi kalau nanti Anda punya karyawan sudah dibikinin SOP, nggak mau menjalankan, ya berarti dia nggak cocok kerja di perusahaan kita. Karena apa? Nanti akan dikomplain kita sama customer karena nggak standar. Misalnya masak Indomie aja, dia nggak standar. Masukkan, tadi ada kan masukkan air dulu, mendidih baru mie. Nah coba, panaskan api, masukkan mie, gosong kan? Gitu. Kemudian masukkan mie, aduk-aduk, tapi nggak diaduk-aduk, yang matang bawa aja, benar nggak? Nah, kemudian kenapa 3 menit? Coba Anda masak 5 menit atau 6 menit, mie-nya lonyot nggak seperti yang difoto. Nah, itu tahapan membuat sesuatu. Jadi perlu, misalnya nih anak saya kan punya kuliner tadi, bakmi keraton ya. Nah, bakmi keraton seperti yang digambar tadi itu juga saya kalau ngasih tahu anak saya atau saya bantu ngontrol anak saya itu masalah SOP. Kita aja yang sudah bikin SOP, kadang karyawan bisa keluar dari SOP gitu lah, apalagi nggak ada SOP gitu kan, pasti kita ribut terus ya. Jadi nanti tinggal kita controlling SOP gitu. SOP itu macam-macam, SOP pelayanan, SOP keuangan, SOP produksi, SOP rekrutmen sistem, SDM, ya ini nanti akan kita bahas salah satunya di situ ya. Kita perlu membuat super tim itu seperti apa. Nah, setelah bisnis proses, produk jadi baru dipasarkan, gitu kan? Bicaranya marketing and selling, bagaimana memasarkan produk kita bisa diterima di pasar, gitu kan? Seperti apa mendatangkan, mau online, offline, tergantung strateginya. Habis itu, kalau terjual berarti kita mencapai target keuangan, ya kan? Wah, alhamdulillah pencapaiannya menghasilkan profit yang saya harapkan kan gitu. Nah, jadi area bisnis itu ada 4 ini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang karena waktunya singkat, saya hanya membahas tentang team power ya. Nah, team power pun itu harus buat namanya sistem. Kenapa? Sistem ini adalah save yourself time, energy, and money. Ya, jadi dengan kita punya sistem, kita akan bisa punya karyawan yang loyal, produktif, dan kita bisa menghemat waktu, uang, tenaga kita. Ya, kalau kita punya sistem nih. Nah, idealnya gini Bapak Ibu, kalau kita lihat di gambar. Muncul ya gambarnya ya. Nah, business owner itu sebenarnya sebagai leader, ya. Business owner itu di sini sebagai leader. Leader idealnya merekrut tim. Jadi yang paling banyak kesalahan dilakukan seseorang berbisnis itu leader itu sibuk ngurusin produk. Ini yang salah ya. Coba deh, ini yang teman-teman, saya nggak tahu ya di ruangan ini apakah semuanya pebisnis atau pendamping. Kalau pendamping Anda kembalikan ke jalan yang benar ya. Jadi namanya leader itu fokus aja di tim. Bagaimana Anda mengembangkan tim, jangan fokus ke produk gitu kan. Nah, tim Anda yang akan membuat produk sesuai dengan SOP. Kemudian menjalankan sistem supaya bisa melayani apa yang menjadi harapan, impian, keinginan, kebutuhan pelanggan. Nah, bisnis sistem ini yang akhirnya akan melayani konsumen, konsumen menghasilkan uang ke kita, uang ini akan kembali ke leader, kan gitu siklusnya. Nah, kalau banyak UKM yang saya temuin, pusing ngurusin SDM, pusing ngurusin produk, bisnis sistem, SOP, pusing ngurusin aturan, pusing ngurusin cash flow bisnis, akhirnya jadi pemadam kebakaran. Ya. Nah, terus gimana Coach? Nah, makanya perlu kita ini punya, nanti akan kita ini ya bagaimana punya tim impian, nanti akan kita sharing ya. Dan masih banyak ini karena waktunya singkat, saya ambil yang inti-inti aja Mbak Caci ya, nanti boleh lain waktu bisa sharing tentang hal yang lainnya. Jadi, nah kita sekarang akan bicara tim. Harapannya tadi tim ya, leader itu fokus ke tim. Karena apa? Kalau kita punya sistem, contohnya ya, timnya mau keluar masuk nggak ada masalah.
dia tinggal kita ajarin sistem. Tapi kalau timnya ini nggak ada, leader langsung ke sistem, ya. Leadernya sakit, maaf kalau sakit batuk pilek nggak ada masalah, ya bisa sembuh. Kalau sakit kritis berhenti juga bisnis kita, benar nggak? Karena kita nggak punya tim, gitu. Nah ini kembalikan ya bahwa kita sebagai business owner itu fokus cari tim yang bisa support kita untuk mencapai visi, ya. Lah coach tim saya ini nggak kompeten, ya berarti bukan salah timnya, salah Anda merekrut orang yang nggak kompeten kan gitu. Pokoknya kalau saya itu ketemu business owner, itu saya nggak pernah menyalahkan tim, nggak pernah menyalahkan sistem, nggak pernah menyalahkan cash flow bisnisnya, menyalahkan ownernya. Ya, apapun yang terjadi dalam bisnis itu adalah si owner, si leader gitu kan. Jangan pernah Anda sebagai efek ya, saya selalu bilang, Andalah kausnya apapun yang terjadi dalam bisnis Anda gitu kan. Wah, timnya bermasalah, ya Anda kan yang rekrut kan gitu. Wah, bisnisnya bermasalah, sistemnya. Ya kan Anda merekrut tim yang nggak bisa bikin sistem, nggak bisa menjalankan sistem kan gitu. Wah, cash flow-nya bermasalah. Ya Anda nggak kontrol cash flow-nya kan. Anda nggak punya tim yang kompeten yang nggak bisa ngelola cash flow kan gitu. Atau bahkan mungkin Anda nggak menjalankan tadi siklus ini gitu kan. Sehingga akan terjadi masalah di bisnis Anda gitu. Oke, jelas sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Ini inti dari semuanya ya. Kita bicaranya tim. Nanti kalau Anda punya bisnis, oh yang diomongin Coach Sulan bener loh, gue banget gitu kan. Nah, segera bertobat. Karena banyak UKM itu pebisnis itu fokus kepada produk, terus inovasi. Nah, inovasi itu nggak apa-apa, boleh dan itu wajib gitu kan. Tapi Anda punya tim dulu yang menjalankan inovasi, yang eksekusi inovasinya. Pebisnis perlu tahu yang detail tapi tidak melakukan yang detail. Ya, ingat ya. Pebisnis perlu tahu yang detail tapi tidak melakukan yang detail. Yang melakukan yang siapa? Ya tim Anda. Kalau saya sekarang sendiri coach, ya cepet cari gitu kan. Nggak bisa bayar, ya bagi hasil gitu kan. Kalau pengen punya uang yang orang yang kompeten bisa kita bayar mahal, ya kalau Anda punya duit langsung aja rekrut. Kalau nggak punya, ya Anda kerja dulu sendiri gitu loh. Nggak ada bisnis sukses itu, mereka itu semuanya itu berawal dari uang teman-teman. Kalau Anda lihat bisnis-bisnis kelas dunia, semuanya tuh dulu ya memulai dari garasi rumah. Ya memulai dari yang kecil. Makanya benar ya kata guru-guru saya itu, start small scope, big idea ya. Kamu boleh punya ide besar, bicara nasional, bicara internasional, tapi mulailah dari skup yang kecil. Beresin dulu diri kamu, beresin dulu lingkungan keluargamu, beresin dulu lingkungan terdekatmu itu. Misalnya kamu terdekat mau jualan se-RT, se-kecamatan, kota, kemudian baru bicara. Contoh ya, ada perusahaan aplikasi yang sekarang ada di Indonesia, saya nggak boleh sebut merek ya karena nggak boleh promosi. Nah, itu dulu memulainya itu menyelesaikan masalah di segitiga emas, gitu kan. Saya pertama kali pakai aplikasi itu waktu itu di Jakarta, ya aplikasinya kendaraan roda 2. Wih, kok enak banget ya kendaraan roda 4, oh enak ya gitu loh. Kemudian begitu sukses, baru dia masuk ke kota-kota besar, enggak di seluruh Jakarta dulu. Begitu sukses dia masuk ke kota-kota besar. Sekarang aplikasi itu dipakai oleh orang di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi jangan berpikir Indonesia, selesaikan dulu hal yang kecil gitu loh. Anda yang kecil aja nggak bisa beresin, nanti pusingnya double, pusingnya tambah berat gitu loh. Aplikasikan ke big idea but start small scope. Itu guru saya selalu bilang gitu kan. Oke, next ya. Nah, bicara super team itu ada 2. Yang pertama tim kita. Kita harus punya tim yang pemikirannya sama, perasaannya sama, dan punya perilaku yang sama. Kalau saya bilang yang mengikat ini adalah value. Ya, banyak perusahaan itu yang nggak punya value. Makanya tadi di awal saya bilang value pelatih Indonesia itu jelas. Ya, nomor 1 berkah. Jadi kita sampaikan waktu rekrutmen di awal, value kita ini ya. Kalau dia nggak ngejar berkahnya, kamu bukan bagian dari tim kami, kan gampang gitu aja. Ada value kejujuran, bagian dari integritas.
Kita punya value integritas. Ya, nomor 6. Jadi kalau mereka nggak jujur, ada masalah, misalnya maaf ya, mencuri, melakukan secara verbal ketidakjujuran. Nah, dia bukan bagian dari tim kita gitu loh. Karena value ini penting. Kalau kita nggak punya value, nah teman-teman gini, saya sering bilang, UKM itu jangankan value, visi misi aja nggak punya gitu kan. Lah, kamu bangun ini apa yang kamu bangun? Ibaratnya kalau kamu mau bikin rumah, ya, rumah itu kan ada atau gambarannya tuh besok rumahnya kayak apa ya. Kalau teman-teman lihat di perusahaan properti itu kan Anda tahu, oh besok itu rumahnya jadinya kayak gini. Sama, Anda membangun di pikiran Anda itu bisnis Anda besok 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang itu seperti apa. Itu namanya visi. Makanya kami latih bagaimana UKM ini punya visi. Cara membuat visi itu ada ilmunya juga. Habis itu membuat misi. Misi itu cara mencapai visi. Oh, saya pengen kayak gini. Oh, tahapannya apa dulu ya? Nah, itu misi. Baru nanti value. Untuk mencapai visi, kalau nggak punya value-value yang positif, nggak akan tercapai. Contohnya apa nih? Tadi jujur. Kalau kita sebagai muslim, udah ngikutin value-nya Rasulullah aja. Fast, cepat. FAST, ya cepat. F-nya itu fatonah, A-nya itu amanah, ya. S-nya itu sidik, baru bisa tabligh. Kan gitu, gampang aja. Kita itu udah punya model yang luar biasa ya. Kalau bicara tim, saya itu pengembangan tim itu kita dulu. Makanya saya bilang live-nya dulu. Leadership kita seperti apa gitu kan. Nah leadership gampang, nggak usah cari model yang, waduh leader yang dari Amerika, dari mana, udah ngikutin Rasulullah aja. Terbukti berpengaruh di seluruh dunia kan gitu. Bisa menggerakkan, nah itu strong leadership ya. Baru nanti bicaranya super tim itu nanti akan dengan kita punya tim yang oke, personality-nya, kita akan punya brand yang oke ya. Kalau udah brandnya bagus, nah itu orang akan percaya gitu kan. Produknya aja yang ganti-ganti, misalnya kenapa Anda pasti tahu namanya KFC sama McDonald lah. Ini aku sebut merek ya karena nanti biar teman-teman cepat membayangkannya. Dia brandnya oke, ya kan. Sangat hati-hati dengan brand. Kalau masalah produk tuh gonta-ganti. Oh sekarang lagi zaman ayam. Kalau KFC itu kan dulu ayam original ya. Kemudian ada ayam crispy, kemudian ada ayam keju, kemudian ada ayam saus apa dan lain saus Korea dan lain sebagainya. Itu kan bicara inovasi. Tapi brandnya kan udah terkenal. Oh kalau makanan di sana tuh sanitasi hygiene-nya udah terjaga. Coba deh teman-teman nggak mempertanyakan lagi kan masalah sanitasi hygiene. Dan di sana sangat concern kalau makanannya itu basi atau apa, nah itu bisa ditutup tuh seluruh KFC seluruh dunia gitu kan. Tapi kalau teman-teman UKM ini banyak juga yang nggak peduli. Nah sekarang saya sedang literasi ke teman-teman UKM ini tentang halal gitu loh. Karena isu halal itu bukan lagi isu religi atau isu ideologi. Halal ini sudah menjadi industri. Negara-negara maju, Amerika, Eropa, Cina, Australia membuat berlomba-lomba membuat namanya halal center. Makanya kenapa Indonesia itu hebat menjadi nomor 4 ekonomi syariah, tapi sebagai konsumen 4 dunia loh. Kan sayang, kita ini menjadi targetnya pasar-pasar orang-orang luar gitu kan. Makanya pemerintah sekarang punya impian Indonesia menjadi pusat produsen halal. Makanya pemerintah mewajibkan 2025 semua produk makanan yang tidak bersertifikat halal nggak boleh diedarkan. Kosmetik atau farmasi sampai 2026 masih agak lama. Tidak bersertifikat halal nggak boleh beredar. Karena apa? Ya sedikit ada pakai paksaan ya undang-undang gitu kan. Karena ya itu tadi kita akan kalah bersaing teman-teman kalau kita nggak mau upgrade produk kita. Dan kemarin saya dapat info dari BPJBH ada sosialisasi akan dibuka 300.000 kuota sertifikat halal gratis. Nah, manfaatkan gitu ya. Nah, kembali ke sini. Jadi tim itu akan mempengaruhi brand perusahaan kita. Coba aja yang disajikan tuh produk yang enggak enak, produk yang basi. Akhirnya apa? Brand perusahaan kita yang kena. Gara-gara apa? Timnya kan gitu. Jelas ya teman-teman. Jadi tim ini akan mempengaruhi brand di kita.
Oke, bicara tim itu artinya together everyone achieve miracle, together everyone achieve more, ya. Nah, sebagai entrepreneur, saya senang baca autobiografinya seseorang. Entrepreneur sukses itu mayoritas punya people skill yang bagus, ya. Karena people skill ini akan mempengaruhi bagaimana leadership seseorang, ya. Bagaimana bisa influence gitu kan. Influence itu enggak jangka pendek ya, influence itu jangka panjang, memberi dampak positif terhadap orang yang dipengaruhi. Makanya ada rumus change ya. Ini teman-teman boleh catat ya. Rumus change. Apapun, ini boleh di kehidupan, boleh di bisnis, Anda perlu pakai ini ya. Setelah saya punya mendampingi klien, pertama saya pengen tahu apa sih yang pengen kamu rubah? Definisikan D-nya. D-nya adalah dissatisfaction, ketidakpuasan kamu apa? Tim saya coach, apalagi? Cash flow saya coach, apalagi? Standarisasi produk coach, apalagi? Pemasaran coach, oke. Detailnya seperti apa? Misalnya pengen profit. Profit itu naik berapa? 20%. Oke, SDM-nya pengen apa? Dapat SDM yang loyal, produktif, efisien. Wah, nah itu impian semua orang ya. Nggak apa-apa, tulis gitu kan. Nah, contoh, pengen tadi ya meningkatkan omset 2 kali lipat, berarti 100%. Omsetmu sekarang berapa? Dissatisfaction-nya tentang omset misalnya ya. Omsetnya berapa sekarang? Misalnya 1 bulan 100 juta. Nah, habis itu saya tanya, V-nya ini vision, D-nya tadi dissatisfaction, ketidakpuasannya di apa? V-nya vision. Visionnya apa? Pengen jadi 100% jadi 200 juta. Oke, habis itu cari first step-nya, langkah-langkah yang kamu buat apa aja. Saya suruh definisikan langkah-langkahnya. Ya. Nah, langkah-langkahnya didefinisikan. Kemudian kadang orang nggak tahu. Nah, ini baru saya masuk. Oke, Mas, dalam pendampingan saya selama ini tuh langkah-langkahnya seperti ini. Kalau nggak tahu ya kita kasih tahu gitu kan. Tapi minimal dia coba cari tahu dulu kan. Habis itu bisa mendefinisikan R-nya, resisten. Ya. Resisten itu apa yang bakal muncul? Biasanya resisten itu dari diri gitu kan. Males, minder, malu, mapan, bahkan mapan pun tuh resisten ya. Jadi teman-teman Anda perlu mendefinisikan ketidakpuasannya apa, visinya apa, langkah-langkahnya apa, resistennya apa. Nah, sekarang contoh change formula dalam SDM ya. Ketidakpuasannya adalah tadi karyawan itu enggak produktif. Visinya karyawan produktif. Definisi produktif seperti apa? Tadi menjalankan SOP. Langkah-langkahnya apa? Lah, dia aja belum punya SOP kok. Gitu. Ya, berarti langkah-langkahnya yang pertama adalah membuat SOP. Gitu. Kemudian resistennya. Jadi resistennya itu males membuat SOP. SOP itu gampang sebenarnya Mas ya. SOP itu bisa berbasis pena dan kertas, Anda tulis ya. Kalau nggak bisa nulis, biasanya pegawai yang suruh bikin SOP siapa? Saya biasanya minta pegawai, Mbak, kamu itu biasanya dari datang sampai mau pergi ngapain aja? Ya, mungkin nanti kita tinggal nambah-nambahin lah. Jadi kita ini punya pegawai itu jangan apa-apa kita bisa delegasi. Bikin SOP gampang, kamu aja yang bikin Mbak, dari datang sampai pulang ngapain gitu kan. Habis itu, wah saya nggak bisa nulis Bu, ya wes direkam. Nanti ada yang ngetik, kan gampang. Jangan bilang nggak bisa semuanya, ya kan? Wah, saya nggak bisa nulis dan ngomongnya nggak bisa Bu, pelepotan, nggak tahu, lupa kan gitu. Ya wes tak video. Gampang tuh. Bisa berbasis pena dan kertas, bisa direkam, paling nggak di video, ya. Nah, enaknya kalau di video, nanti Anda punya karyawan keluar itu bisa ngajarin pakai video itu nggak perlu banyak ngomong kan gitu. Tapi perlu juga nanti hasil video itu direkap, hasilnya seperti apa gitu. Jadi nggak boleh, memang tahapan awal tuh resistennya males. UKM tuh pengen berubah, tapi tadi males, malu, minder, mapan kan gitu. MMM itulah masalahnya. Nah ini silahkan teman-teman, ini sangat
ajaib ya ilmu ini. Saya kalau mau melakukan perubahan apapun dalam kehidupan saya, dalam bisnis saya, dalam karir saya, dalam organisasi di mana saya terlibat, saya selalu pakai rumus change. Ya, change. Karena satu-satunya yang abadi itu adalah perubahan. Oke, nah yang perlu pertama di change itu adalah leadernya. Kan saya tadi bilang, kalau ada masalah di bisnis, biasanya tuh kan bisnis owner ini ngomongnya macam-macam. Tim saya coach, cash flow saya coach, standarisasi produk coach gitu loh. Enggak, itu salahnya kamu kan gitu. Kembali lagi leaders. Leaders itu adalah leads and inspire. Bagaimana kita bisa memimpin dan menginspirasi everyone, setiap orang achieve, mencapai mimpi dan hasil, kan gitu. Nah, hasil itu yang harus dikomunikasikan juga. Nah, CEO itu artinya Chief Energized Officer, Energy Officer, bukan Chief Everything Officer ya. Chief Everything Officer itu apa semuanya dilakukan sendiri gitu kan. Karena apa? Tadi banyak. Nah, satu lagi yang menarik ya teman-teman, setelah saya ini dampingi klien selama 13 tahun ini, biasanya permasalahan yang dihadapi oleh klien ini tantangannya apa? Tantangannya itu adalah mindset mereka, emosi mereka gitu ya. Trauma-trauma di masa lalu yang menyebabkan mereka punya perilaku seperti sekarang ini, sehingga dia nggak efektif menjadi leader gitu. Biasanya yang saya bongkarin itu bagaimana mereka punya perilaku, masuk lagi ke dalam bagaimana mereka punya emosi, karena orang berbisnis itu emosi yang dikedepankan adalah positif. Emosi itu ada negatif, ada positif. Negatif itu marah, sedih, takut, kecewa, rasa bersalah, dendam, putus asa, itu kan emosi negatif. Ya, positif itu bersyukur, sabar, fokus. Nah, Anda banyak yang mana nih? Kalau setelah saya bongkarin, kebanyakan itu emosinya takut, ya, sedih, apalagi ya, minder gitu. Nah, itu yang harus dibongkarin dan itu ada korelasinya di masa lalu. Biasanya saya juga masuk ke situ gitu. Makanya saya bilang beresin life-nya. Gitu. Itu menarik dan itu saya temukan ya dalam perjalanan saya mendampingi 13 tahun ini. Dan yang beres itunya, melesat kayak jet, nggak cuman pesawat. Oke, nah ini contoh nih, termasuk teman-teman nanti sebagai leader, Anda sebagai kapten itu harus benar-benar bisa melit orang ya. Kalau misalnya nih Anda sebagai kapten kapal, oh tiba-tiba kapalnya oleng, misalnya sekarang kan dalam COVID kemarin kan banyak banget ya permasalahannya di apa namanya tim gitu kan. Nah kalau Anda punya maaf sebentar. Kalau Anda punya apa namanya tim misalnya, oh lagi COVID kemarin, apa yang terjadi? Kalau tim Anda loyal ya, tim Anda loyal itu nggak sedih, akan dihadapin gitu loh, ya. Biasa dalam bisnis itu. Kalau Anda punya tim yang loyal, mau nggak dibayar, mau nggak digaji, kondisi susah, ikut susah, ya. Kalau biasanya yang nggak loyal ya dia akan cari, wah ini perusahaan ini ya, padahal dia tahu bahwa COVID itu kemarin bicaranya kan dunia, bukan hanya Jogja, bukan hanya Indonesia, tapi dunia ya. COVID itu ibaratnya apa namanya tornado, menghabiskan sesuatu dalam sesaat. Benar nggak teman-teman? Nah, itu sebenarnya kalau COVID itu saya senang dengan adanya COVID. Kita benar-benar tahu tim kita itu siapa yang loyal, siapa yang enggak, kan ketahuan di situ. Benar nggak? Wah ini mau bertahan nggak dengan kita dengan kondisi, apalagi teman-teman seru sekali ya. Saya kebetulan memang dalam membangun bisnis itu selalu saya pakai konsep, karena background saya ini kan CFP ya, Certified Financial Planner. Don't put your egg in one basket, jangan taruh telurmu dari satu keranjang. Jadi kalau bisa punya bisnis model itu jangan hanya satu, tadi beberapa unit gitu kan. Jadi saat pandemi itu saya punya klasifikasi bisnis saya macam-macam. Ada yang red, ya red itu merah. Merah itu benar-benar nol pemasukan ya. Jadi hotel, homestay saya, restoran itu harus tutup Bapak Ibu karena nggak ada boleh interaksi orang. Ada yang meningkat. Yang meningkat itu apa? Education, karena kan
saya di kontrak itu tetap bisa jalan karena tetap bisa Zoom gitu ya. Dan itu meningkat malah pembelajaran online itu. Biasanya saya kalau coaching Bapak Ibu, saya harus ke daerah itu, misalnya ke NTB, itu kan paling enggak coachingnya 2 jam, tapi perjalanannya bisa 3 hari. Saya ke Aceh juga 3 hari. Saya pernah malah ke NTT itu kan harus transit dulu ke Bima, ke ini, dan lama itu bisa 4 hari ya. Nah, seru sekali. Saya tuh produktif banget waktu pandemi. Itu yang kayak coaching itu ya, 1 hari itu bisa coaching 4 daerah. Pagi NTB, siang Jambi, sore apa namanya Aceh, malamnya itu Jawa Timur gitu ya. Nah, itu termasuk yang green ya. Kalau di saya itu, bisnis saya itu yang education sama kurir ya. Kurir itu saya jadi ngerti banget, kurir itu naiknya signifikan ya, karena orang ngirim-ngirim gitu kan. Bisnis kurir saya itu meningkat drastis gitu. Dan saya jadi tahu produk-produk yang dibutuhkan pada saat itu apa gitu loh kan, karena kita punya data benar. Mas, yang rame apa penjualan? Oh Bu, herbal gini-gini, hand sanitizer. Langsung tuh anak saya buat hand sanitizer gitu, yang si Cinta itu bikin hand sanitizer. Bisnis itu trading aja bisa, nggak harus memproduksi. Cukup anak saya itu bikin apa botol dimerekin ya, dimerekin nama anak saya per 240 mili, itu hand sanitizer-nya ngambil dari teman saya juga dari Solo gitu kan. Wah, itu laris manis Tanjung Kimpul ya. Kemudian saya punya klien itu dia supplier KFC se-Indonesia. Nah, klien saya ini frozen food-nya laris banget karena dia selain supplier dia punya pabrik nugget, pabrik sosis, bakso. Nah, anak saya juga jualin itu gitu loh. Jadi pandemi itu ada saat bisnis yang turun, ada bisnis baru, termasuk saya punya ayam ingkung itu kan itu bisnis baru semenjak adanya COVID. Kalau dulu nggak ada COVID nggak berpikir ayam ingkung gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi bagi saya itu mau pandemi mau enggak, kalau kita itu senantiasa bersyukur, benar ya Allah itu benar banget ya. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmat. Jadi ya sudah, mau COVID nggak COVID tetap bersyukur aja. Pasti ada jalan. Yang penting kita nggak boleh berhenti. Makanya kalau orang Cina bilang krisis itu artinya 2, peluang atau bahaya. Mindset kita mau yang mana? Nek peluang, wah banyak masalah orang nih. Nah bisnis itu kan bicaranya menyelesaikan masalah. Nah Anda mau ngambil masalah orang yang mana yang mau Anda selesain? Kalau waktu itu anak saya kan hand sanitizer gitu kan. Klien saya ada yang produksi baju, produksi apa namanya boneka-boneka itu ya. Akhirnya dia stop produksi baju dan boneka, bikin masker ya kan, tetap naik gitu, tetap mempekerjakan pegawainya gitu. Jadi tinggal di-convert aja. Nah, bicara Anda kalau punya tim yang nggak loyal, ya kayak gitu. Punya tim itu orientasinya cuma uang, ya kayak gitu. Seperti Anda lihat di gambar gitu ya. Ayo, ini lagi badai nih, pasang saung. Kita harus ngapain nih? Ayo, layarnya dikembangkan. Ada tim Anda nggak mau tak tidur aja. Wong ya sama aja. Wah males gitu. Apa yang terjadi? Kapalnya tenggelam. Kalau kapal tenggelam, yang tenggelam satu orang apa semuanya? Nah, sebelum kapalnya tenggelam, kalau Anda punya jiwa pemimpin yang strong, Anda akan panggil tuh orang itu. Kalau kamu nggak bisa tak bina, ya ibaratnya ya. Kalau kita punya tim itu nggak bisa kita bina, ya kita binasakan. Ini ngomong terburu. Karena apa? Itu akan membuat bisnis kita itu bangkrut, bisnis kita itu bermasalah gitu ya. Saya kalau dalam coaching awal biasanya saya sampaikan, Bu, siap ya Bu ya. Nanti kalau Ibu udah bikin visi, misi, value, Ibu punya tim yang nggak satu visi, nggak satu misi, nggak satu value, akan keluar dari jalan sendirinya, siap, siap kata klien saya. Saya pernah punya klien di Karanganyar, 70% karyawannya mengundurkan diri. Saya bilang, bagus Bu. Nah, 70% ini yang membuat bisnis Ibu itu nggak bertumbuh selama ini gitu kan. Tahu nggak apa yang terjadi? Ibu yakin nggak? Saya mendampingi Ibu bisa sukses, yakin ya udah, go ahead, the show must go on lah ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bisnisnya itu dalam waktu 6 bulan itu eksponensial pemasukannya. Karena apa? Yang tinggal walaupun sedikit, tinggal 30%, tapi itu satu visi, satu misi, satu value. Langsung melesat drastis gitu. Nah ini pengalaman banyak lah. Saya juga selalu sampaikan ke
leader-leader UKM business owner ini bahwa jangan pernah takut kehilangan karyawan. Kalau mereka nggak satu visi, nggak satu misi, nggak satu value, ya tadi dibina dulu, kalau nggak bisa binasakan. Ngomong terekstrimnya ya. Ya karena apa? Nanti bermasalah. Contoh saya pernah punya pengalaman. Itu sudah melalui rekrutmen sistem ya Bapak Ibu. Itu bermasalahnya gimana? Bermasalahnya gini, dia nyuri. Nyuri itu kelihatan di CCTV ya. Nah, untungnya ketahuan. Kalau nggak ketahuan itu kan bermasalahnya bisa luar biasa. Kenapa? Kasirnya bisa yang difitnah kan, ya kan? Nah, dan itu akan membuat nggak nyaman seluruh orang yang bekerja di situ gara-gara satu orang gitu. Nah, akhirnya saya panggil, Mas, kamu kok melakukan ini? Wong tiap hari kamu baca visi misi value, ya katanya kepepet dan sebagainya. Kan bisa ngomong, nggak usah harus nyuri kan. Untungnya ada CCTV, saking kepepetnya tuh dia lupa kalau ada CCTV. Nah, solusinya apa? Ya udah sekarang kamu mau mengundurkan diri apa saya laporin polisi. Dua-duanya kan nggak enak kan. Ya maunya mengundurkan diri dan saya minta untuk mengembalikan uang yang dicuri. Udah, dan jangan pernah menerima lagi orang yang sudah seperti itu gitu loh. Ya, kita sudah memberikan semua yang dia harapin, minta UMR, minta gaji UMR, minta fasilitas ini gitu kan. Tapi ternyata balasannya dia ke perusahaan tuh berbeda gitu. Nah, kalau kita punya tim itu yang satu visi, satu misi, satu value, susah senang sama-sama kan gitu. Oke, nah ini 7 cara membangun dream team. Yang pertama, grow your team. Nanti seperti apa grow your team? Yang kedua, strong leadership. Grow your team itu tumbuhkan tim Anda. Yang kedua, strong leadership. Anda harus punya jiwa kepemimpinan yang kuat. Nah, ini banyak yang nggak dipelajari Bapak Ibu. Untuk menjadi leader itu ada ilmunya, ya, ada ilmunya. Dan ini banyak UKM itu jarang sekali belajar tentang leadership, ya. Karena Anda akan memimpin tim, Anda memimpin customer, Anda bisa memimpin supplier, gitu kan. Yang ketiga, share common vision. Nah ini, visinya nggak punya coach, bagaimana saya mau share sama tim? Nah bikin, gitu kan. Misinya nggak punya, ya bikin. Value-nya atau budaya-budayanya nggak punya, bikin, gitu kan. Di perusahaan saya itu setiap hari, kebetulan di perusahaan saya semua muslim ya, setiap hari sebelum bekerja, satu kalau dia shift pagi yang harus dilakukan adalah sholat duha dulu, itu wajib. Kalau dia sudah duha di rumah ya nggak apa-apa. Terus habis itu sebelum bekerja dia baca visi, misi, value, Asmaul Husna, doa perlindungan sama doa Nabi Yunus. Ya itu wajib. Setiap Jumat mereka wajib belajar baca Quran, kemudian pelajari kitab gitu ya. Terus ada guru ngaji, itu wajib. Kalau itu sudah saya sampaikan di awal, kalau di awal mereka nggak mau jalanin ini, ya saya nggak nerima gitu kan. Itu sudah saya sampaikan di awal. Kemudian yang kelima bikin namanya action plan, rencana. Nah banyak UKM itu nggak bikin rencana. Makanya saya pusing kalau punya klien nggak mau bikin planning. Lah kalau nggak bikin planning gimana saya dampingin kamu untuk mencapai kan gitu. If you fail to plan, you are planning to fail. Kalau kamu gagal dalam berencana, sesungguhnya kamu ini gagal merencanakan kan gitu. Jadi harus punya rencana gitu kan. Eksekusi itu gampang lah kalau makanya kalau orang-orang sukses dunia ya itu 90 bahkan Einstein itu 98% itu planning, 2%-nya eksekusi. Eksekusi itu hal yang paling gampang, yang paling sulit itu adalah bikin rencana. Nah eksekusi terus nggak ada goalnya, ujungnya apa sih sebenarnya yang kamu mau capai gitu. Itu sampai saya harus kayak gitu ya sama klien itu kalau dia suruh bikin planning susah banget gitu. Nah ada dua, satu nggak mau bikin, yang kedua memang nggak tahu caranya. Nah kalau nggak tahu caranya saya biasanya ajarin tuh, memulai dari visi, di breakdown ke misi, di breakdown ke value, di breakdown ke 10 tahun, ke 5 tahun, ke jangka menengah 3 tahun, ke jangka pendek 1 tahun, di breakdown lagi ke 90 hari, kemudian ke bulanan, mingguan, harian, sampai to-do list. Ya. Nah, yang keenam kita harus bisa memberdayakan dan mendelegasi tadi. Jangan semuanya dilakukan sendiri, ya. Pebisnis perlu tahu yang detail tapi tidak melakukan yang detail. Anda harus berpikir sebagai pebisnis itu berpikir strategi,
Ya, Anda sebagai leader itu mikirnya strategi, Anda harus ada eksekusinya. Yang ketujuh, bagaimana mereview, ada review mingguan, ada review 2 mingguan, bulanan, 3 bulanan, tahunan misalnya. Kemudian memberikan reward, hadiah kalau memang mencapai, mempromosikan jika ada jenjang karir, mendemosi kalau ada jenjang karir, dan disampaikan kalau ada hal tertentu demosi jika apa, kemudian mutasi supaya dia pinter di departemen lain, atau terminasi tadi kalau nggak bisa dibina, binasakan ya. Oke. Nah, tadi yang pertama tadi Anda harus tahu grow your team itu, Anda harus tahu karakter tim Anda itu bagaimana. Ini juga ada ilmunya, Bapak Ibu. Saya juga sudah ngambil certified DISC ya, memahami orang ya. Banyak ya saya belajar tentang people itu, ada DISC, ada VAK gitu kan, visual auditory kinestetik, dan banyak hal lah ya yang saya pelajari. Saya ambil sertifikasinya. Ini supaya memahami karakter, cara komunikasi ya. Sebenarnya DISC ini gaya komunikasi seseorang gitu. Orang konflik itu karena nggak memahami gaya komunikasi seseorang. Orang dominan tuh karakternya gimana. Dari ngobrol aja kita udah tahu ya. Orang influence tuh gimana, orang steady gimana, orang compliance itu seperti apa gitu. Nah, kemudian bicara yang kedua tadi strong leadership, Anda harus mengembangkan diri Anda. Ya, belajar terus. Saya tiap bulan Bapak Ibu ya menganggarkan uang. Setiap bulan menganggarkan uang, ya. Uang untuk apa? Yang pertama, untuk ambil sertifikasi hal yang baru. Yang kedua, untuk beli buku. Yang ketiga, untuk ikut short course apalah gitu ya. Saya selalu menganggarkan. Karena apa? Saya ini walaupun sebagai coach, saya punya coach yang mendampingi. 1 minggu saya harus baca 4 buku baru. Ya. Entah itu, terus saya setiap tahun harus ambil sertifikasi baru gitu ya. Apalah, karena kita harus menumbuhkan diri kita. If you stop learn, you stop earn. Saat kamu berhenti belajar, kamu seperti menghasilkan, kan gitu. Sama-sama earn-nya, bedanya depannya ada L. When you stop learn, you stop earn ya. Yang ketiga tadi ya. Nah, Anda harus bikin visi, misi, value. Visi itu kalau ibarat rumah, itu yang akan dicapai apa? Misi itu bawahnya lagi. Core value di bawahnya. Baru nanti bicaranya operasional, keputusan, dan tindakan ya. Action ini merubah impian, katalisator merubah impian jadi kenyataan. Hilang. Mbak Caci itu udah menyampaikan ke saya mungkin bulan lalu ya, Mbak Caci ya, untuk mengisi hari ini. Ini perjalanan panjang loh ngisi hari ini. Benar nggak? Memutuskan Coach Wulan mengisi. Mengisi ini kan keputusan. Saya bisa ada di Zoom siang hari ini karena apa? Karena action. Kemarin Mbak Caci bilang ke saya ngagendakan, Mbak Caci ngasih membuat flyer, ya kan? Actionnya ada tuh. Flyernya dikirim, ya, kemudian bikin Zoom dan lain sebagainya. Akhirnya visinya tercapai. Saya mengisi di acara hari ini. Kan saya juga nyiapin ya. Action saya ada. Keputusannya itu udah bulan lalu saya siap mengisi. Tapi akan menjadi impiannya itu tercapai acaranya hari ini itu kan karena berbagai macam action, ya. Jadi banyak orang punya impian tapi nggak mau action. Ya kan? Jadi teman-teman ingat, action itu, tindakan itu adalah katalisator merubah impian jadi kenyataan. Kalau impian-impian Anda pengen jadi kenyataan, impian-impian tim Anda pengen jadi kenyataan, bertindaklah. Kan gitu. Ya. Oke, nah tadi bicara rencana bisnis, itu kan termasuk bagian dari grow your, dream team. Anda harus bikin planning. Ya, bisnis plan sama dengan growth plan. Itu caranya fokus apa menjadi tujuan Anda. Habis itu punyalah ide, dirubah menjadi strategi. Strategi dirubah menjadi eksekusi dan action plan. Nah, jadi action plan ini paling enggak teman-teman bikin deh. Sekarang udah mau akhir 2022. Pertanyaan saya, Anda sudah bikin belum planning 2023? Harus dibikin sekarang. Jadi nanti start akhir Desember, Anda tanggal 1 itu udah dihitung tahun selanjutnya. Di breakdown tahunan jadi 3 bulanan, jadi bulanan, jadi mingguan, jadi harian, sampai akhirnya menjadi to-do list. Ya.
Nah, ini yang perlu dilakukan nih teman-teman. Tadi bicara masalah bisnis itu kan TTM, Team Time and Money. Time, kita lihat time ya. Time ini bicaranya kan produktivitas tim. Nah, jadi Anda itu harus tahu 4D. Ya. Saya setiap hari punya list, kalau setiap malam itu saya bikin list, besok mau ngapain, minggu depan mau ngapain, bulan depan mau ngapain. Saya bikin semuanya, listnya. List to-do-nya saya lakukan, saya tulis. Mana yang penting dan mendesak, itu harus saya lakukan, do. Ya. Mana yang mendesak tapi tidak penting, delegasi. Mana yang penting tapi tidak mendesak, tunda atau delay. Mana yang tidak penting dan tidak mendesak, coret. Contoh nih pada siang hari ini. Coaching atau saya sharing pada siang hari ini, itu saya anggap penting dan mendesak. Makanya saya masukkan ke do. Tiba-tiba mami saya bilang, ayo aku dianterin pengajian hari ini. Kapan yang hari ini? Sekarang. Pengajian. Mendesak nggak? Mendesak. Tapi nggak penting buat saya. Akhirnya saya panggilin driver. Itu namanya delegasi. Delegasi kan tetap kan? Apa yang menjadi tujuannya orang tua saya tadi untuk dianterin kan tetap tercapai. Nah itu delegasi, nggak harus saya. Kemudian teman saya telepon, Bulan, ayo. Yang delay itu contohnya, saya kemarin beli buku bagus-bagus. Nah, buku ini penting, tapi tidak mendesak. Jadi nggak harus saya baca sekarang kan, nanti malam kan saya bisa baca. Ya, delay. Penting tapi tidak mendesak. Nah, terus tadi saya mau meeting ini, mau ngisi materi, teman saya telepon, ayo ketemu di Starbucks katanya gitu. Ngapain? Ada informasi baru tentang si A. Astagfirullah, ke Starbucks bayar mau ngomongin orang, kalau benar itu gibah, kalau salah fitnah, sama-sama dosa. Nah, bagi saya saya coret. Ya. Jadi kalau nggak penting dan nggak mendesak itu coret aja gitu. Yang paling tahu siapa priority ini? Ya kita. Makanya kami dalam coaching itu kita ajarin teman-teman ini bikin namanya time box activity, kapan red area, kapan yellow area, kapan purple area, kapan green area gitu. Itu ada ilmunya ya teman-teman. Kemudian membagi waktu di 8 sisi kehidupan supaya hidup kita balance, kapan untuk spiritual, kapan untuk kesehatan kita, kapan untuk pasangan, kapan untuk pengembangan diri, kapan untuk bisnis atau profesi, kapan untuk rekreasi, kapan untuk komunitas, itu harus balance gitu. Dan itu ada ilmunya semua ya. Makanya teman-teman, when you stop learn, you stop earn gitu. Nah, kalau membuat prioritas, kalau oke, ini penting dan mendesak, oke, mau kita lakukan kapan? Kalau ini mendesak tapi tidak penting, akan kita delegasikan ke siapa? Kalau ini penting tapi tidak mendesak, apa yang akan kita tunda? Nah, ini yang kita dam itu yang tadi. Kenapa sih penting buat kita, kalau nggak penting ya kita coret kan gitu. Nah, how-nya ini berarti kita didefinisikan masing-masing. Ini artinya teman-teman sebagai pebisnis supaya produktif harus punya ini, default diary, activity list, to-do list, sama evaluasi. Default diary ini per jam kita harus ngitung, saya hari ini mau ngapain aja, ya. Kemudian ini bikinnya mingguan, activity list bulanan saya biasanya bikin. To-do list itu harian, ya, sampai detil, evaluasi per minggu, gitu. Oke, mungkin dari saya itu aja Mbak Caci ya, karena waktunya udah hampir jam 3. Dibuka tanya jawab nggak Mbak Caci? Iya, dibuka tanya jawab Coach sedikit. Pasti pada penasaran soalnya ngerasanya PR-nya jadi banyak banget Coach. Ini baru berapa persen ya Mbak ya? Ya ini baru preview aja sih Coach. Kayaknya masih banyak cabang-cabang ke bawahnya tuh banyak banget kalau sampai detailing. Ya monggo. Baik, Bapak Ibu, monggo kalau yang mau tanya secara langsung sama Coach Wulan, silahkan langsung raise hand saja, atau nanti bisa dituliskan di chat. Kayaknya di chat sih belum ada ini, tapi memang semuanya pokoknya untuk materinya Coach Wulan ini luar biasa. Ada yang mau raise hand atau open mic, silahkan langsung open mic saja.
Ini saking terpukaunya sampai tidak ada yang mau bertanya ini kepada Coach Fulan atau kayak gimana? Bapak Ibu semuanya. Oke, kalau misalnya belum ada yang bertanya, saya yang bertanya saja, Coach. Coach, kalau misalnya nih untuk timnya, kalau kita kan tim yang bertumbuh. Nah, definisi tim yang bertumbuh itu gimana, Coach? Maksudnya gini, kalau misalnya saya punya bisnis, terus pengen sebenarnya pengen karena memang bisnisnya jasa, jadi timnya pengennya dia juga bisa gitu loh. Padahal saya sendiri belum bisa. Nah, yang disuruh belajar itu lebih enak kalau misalnya timnya atau yang ownernya dulu, Coach? Atau ownernya sebenarnya mikir yang lain, tapi timnya aja yang suruh belajar hal yang baru tersebut biar untuk servisnya bisa lebih bagus gitu. Tapi kalau dia pergi kayak gimana, Coach? Maksudnya dilema kayak gitu gimana, Coach? Jadi gini, namanya bertumbuh itu ukurannya gampang, Mbak. Masalah yang dihadapi dulu itu tidak sama dengan yang sekarang. Kalau kita ini masalahnya dari tahun ke tahun sama, itu berarti nggak bertumbuh. Itu aja sih indikatornya. Harusnya masalah itu ada terus, namanya hidup. Bukan hidup namanya kalau nggak bermasalah, ya kan? Bukan bisnis kalau nggak dibilang sukses kalau nggak sanggup melalui berbagai rintangan. Jadi ya solusinya ada, cari apa yang perlu kita tumbuhkan nih, kita tumbuhkan apa, ya. Indikatornya itu, Mbak. Oh, masalahnya tahun lalu masih sama, berarti Anda nggak bertumbuh, kan gitu. Terus yang kedua, pertanyaannya Mbak Caci bagus. Yang ditumbuhkan siapa, Coach? Kalau itu ada hubungannya dengan strategi, ya business owner-nya. Kalau berhubungan dengan teknis, staff-nya. Tapi Coach, boleh nggak staff itu berhubungan dengan strategi? Boleh kalau dia key person di tempat kita, ya. Tapi kalau dia hanya tim eksekutor, ya dia cukup di hal-hal teknis aja. Atau boleh nggak, Coach, kayak saya mau tahu teknis? Boleh banget. Jadi yang belajar berdua, Mbak Caci. Gitu. Business owner dan timnya. Terus jangan pelit ilmu, ya. Maksudnya gini, Anda kalau itu memang penting untuk tim, ya nggak apa-apa. Lah, Coach, kalau nanti sudah saya latih, kemudian dia keluar gimana? Yes, nggak apa-apa, Mbak. Yakin aja, namanya rezeki itu sudah Allah takar, tidak mungkin tertukar. Selama kita ikhtiar, pasti Allah antar. Rezeki orang tuh masing-masing. Nah, saya pernah punya tim, wes tak sekolahin, wes gini, tak kasih ini nih, Mbak, keluar. Ya nggak apa-apa. Jadi kita jadi jalan berkah buat orang itu juga, gitu loh. Terus, bisa nggak dia nyaingin kita? Nih, nggak pengen nyaingin, ya Anda harus bertumbuh terus, inovasi terus, gitu kan. Gitu, Mbak. Ya, tapi jangan pernah takut kehilangan tim. Kalau mereka sukses pun juga berarti ada kontribusi Anda dalam mensukseskan mereka. Nggak usah takut gitu loh. Saya tuh udah yakin kok rezeki itu sudah Allah takar, tidak mungkin tertukar. Selama kita ikhtiar pasti Allah antar gitu. Kalau berhubungan dengan materi nggak usah perlu khawatir. Gitu, Mbak Caci. Oh iya. Kalau itu teknis atau skill perlu ownernya paham nggak, Coach? Maksudnya sama-sama sebenarnya owner sama timnya itu belum paham. Tapi ini dibutuhkan buat biar bisnisnya jalan atau inovasinya jalan. Jadi yang dikirim untuk belajar skill teknis perlu, Mbak. Kalau saya tipenya mau belajar ya, jadi saya tuh belajar tadi perlu tahu yang detail, tapi saya nggak akan melakukan yang detail. Makanya saya ajak, misalnya kemarin training ya lumayan juga 1 minggu itu tentang pemagangan. Karena ada undang-undang tahun 2019 itu perusahaan yang menerima magang itu akan ada reduksi pajak. Nah, saya pengen tahu seperti apa toh pelatihannya itu 1 minggu sampai nginep, Mbak. Saya sama HRD saya. Walaupun setelah itu yang eksekusikan HRD gitu, tapi saya ngerti tahapan pemagangan seperti ini kayak gitu. Itu Mbak Caci. Oke, monggo yang lain. Monggo yang lain, ada yang mau bertanya langsung open mic. Monggo yang lain boleh. Kalau ada yang mau di chat juga boleh, mau langsung open mic boleh. Atau mau saya tanya nih? Ya. Mbak Fani mana ya, Mbak Fani? Ya, ada Mbak Fani mungkin ada mau ditanyakan atau mau yang dicurhatkan boleh. Oh, Mbak Lutfi Toli. Mbak Lutfi Toli tuh. Coba Mbak Lutfi Toli ya. Bapak kayaknya.
Oh, Pak Lutfi Toli-Toli ya. Ya, monggo Pak Lutfi, Lutfi, open mic kayaknya tadi. Atau sudah cukup? Bu Atin biasanya ada pertanyaan? Oke, jadi ini mungkin cukup memukau. Jadi, oke, ini dari Pak Rahmat Hidayat, Coach. Untuk membangun bisnis, fundamental dulu atau teknikal dulu, Coach? ya pasti kalau bicara bisnis ya tadi bisnis fundamental itu kan banyak Mbak ya. Satu mindset itu di sini ada leadership-nya ya kan. Karena tahapan membangun bisnis itu yang paling kalau saya bilang paling penting itu C awal adalah kontrol. Kontrol itu bicara leadership sama finance, yaitu dasar dalam membangun satu bisnis. Nah, coba deh teman-teman ini yang di UKM ataupun pendamping UKM lihat kebanyakan UKM itu nggak concern kepada leadership dan finance, padahal itu fundamental bisnis gitu loh. Ya, leadership itu tadi membangun mindset, visi, misi, value, itu benar-benar basic. Habis itu finance. Finance ini ada dua, personal finance sama business finance. Nah, sebelum masuk ke business finance, personal finance itu fundamental. Karena kan kadang akhirnya gini, UKM itu uang pribadi dan uang usaha digabung, ya kan? Padahal paling enggak ya kita ambil bagi hasil atau kita ambil gaji dari perusahaan kita boleh. Ngambil keuntungannya mau apa ngambil gaji bulanan gitu. Kalau yang by project ya per project ngambilnya. Kalau bisnisnya bisa bulanan ya Anda bulanan. Kalau bisnisnya bisa harian Anda nggak mau ngambil harian gitu. Itu kan fleksibel aja. Karena kadang ini coach ideal gaji owner itu berapa lo kok idealnya lah kebutuhanmu itu sebagai personal itu butuh berapa? Karena kan nggak ada ideal Mbak. Sekarang kalau ditanya gaji saya dengan 10 anak ya sama gajinya si B dengan 1 anak mungkin bisa jadi lebih gede yang 1 anak karena itu klien saya itu 1 anak dia pengeluarannya itu 10 anak saya Mbak gitu kan. Jadi ngukur ideal gaji owner berapa, Coach? Kalau misalnya oke kita Ya, nentuin sesuai gaji. kebutuhan. Sekarang saya tanya, saya selalu Mbak, aku ada namanya financial check up. Saya akan check up. Kalau kita itu ke dokter itu kan namanya check up pribadi ya. Nanti dilihat darahnya, dilihat tensinya, dilihat suhunya, kan gitu. Itu finansial. Kalau itu check up kesehatan tubuh, kalau ini check up kesehatan keuangan personal, gitu kan. Nanti ada itu Mbak rasio hutangnya berapa, apa yang harus dilakukan dengan hutang itu, gitu kan. Nggak ada yang salah benar dengan keuangan kita, yang salah benar itu bagaimana pengelolaannya gitu. Dan ada namanya yang menarik Mbak, saya belajar financial planner itu lebih banyak ke strategi ya. Nah, ternyata setelah ke sini, uang itu saya paham, uang adalah energi. 80% kesuksesan seseorang dalam bisnis, 80%-nya ini dipengaruhi oleh money psikologi. Psikologi seseorang tentang uang itu akan mempengaruhi bagaimana dia berperilaku terhadap uang. Dan itu money coaching ya. Kalau financial planning itu lebih kepada ngitung, saya dulu kan CFP ya. Ngitung saya di industri keuangan udah 25 tahun lebih ya. Itu biasanya ngitungnya gini. Oke, saya mau beli motornya harganya 24 juta. Berarti yang harus saya lakukan nabung 2 juta per bulan pasti akan bisa beli motor kan Mbak. Kan sesimpel itu tuh financial planning. Ini nggak ngomongin masalah inflasi juga ya. Biasanya kan kita ada komponen inflasi yang kita masukkan. Kalau kita bikin perencanaan pendidikan anak, dana pensiun, warisan, dan lain sebagainya. Nah konsep syariah itu ada lagi Mbak. Konsep keuangan syariah itu udah beda lagi dengan konvensional. Nah yang menarik lagi, orang udah ngerti bagaimana membuat perencanaan keuangan. Contoh salah satunya Yiswaf. Tapi kenapa dia nggak lakukan? Nah ini ada psikologi yang menghambat dia. Dan itu ada hubungannya dengan trauma di masa lalu gitu. Jadi perilaku orang itu sekarang bukan benar salah, tapi apa yang membuat dia punya seperti itu. Dan itu bisa diberesin, itu areanya money coaching namanya. Ya. Itu yang menarik itu melihat psikologi, ngilik-ngilik
pikirannya orang tentang uang itu seru, Mbak. Karena pada dasarnya kalau orang sudah aware dengan diri dia, dia tahu apa yang harus saya perbaiki ya. Contoh kalau kita cek kesehatan tubuh itu kan kita ngerti, oh gulanya tinggi, berarti apa pantangannya, apa yang harus dilakukan. Nah ini kalau utang saya tinggi nih, atau penghasilan saya kok dikit, sedangkan orang kok bisa punya penghasilan banyak. Oh dia sedikit tapi bahagia, saya banyak kok nggak bahagia gitu kan. Atau mungkin apa ya, banyak lah Mbak ya, menarik-menarik sih isu-isu itu. Ada keuangan menyebabkan masalah keluarga, ada keuangan menyebabkan masalah kesehatan. Menarik lah yang saya temukan di lapangan gitu. Karena sesungguhnya kalau kita bicara money coaching itu uang adalah energi. Kalau kita bicara dulu belajar di sekolah ya, hukum kekalahan energi. Energi itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa berubah bentuk. Kita dapat duitnya kan berubah bentuk, Mbak. Dapat itu kan cuma lewat. Jadi ayam goreng, jadi jilbab, ya enggak? Jadi untuk sekolah anak, dan lain sebagainya. Dan itu kan energi. Kalau orang sudah tahu ilmunya itu, jadi money magnet pastinya ya. Gitu. Itu Mbak Caci. Mas Rahmat itu tadi tanya fundamental tadi ya? Iya, yang fundamental tadi Coach. Oke, gitu Dea. Mbak Caci. Ya. Terima kasih banyak Coach, banyak ilmu baru ya. Ada yang open mic atau raise hand satu kali? Kalau misalnya tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk sore kali ini. Baik, terima kasih Pak Rahmat Hidayat, semoga cukup ya. Untuk dari chat juga kayaknya sih sudah. Yang lainnya mungkin nanti bisa langsung ke Coach Wulan juga. Tadi Coach Wulan juga berkenan untuk men-share untuk nomor HP-nya. Dan untuk pembahasan kali ini sebenarnya karena memang akhirnya cabangnya banyak sekali, detail-detailnya masih banyak yang ternyata sangat menarik untuk dipelajari. Dan mungkin kalau untuk berbisnis atau mulai bisnis ataupun memang mau lagi membenahi bisnis, banyak sekali PR-PR yang harus dilakukan sebenarnya. Oke, kalau misalnya tidak ada, monggo kalau yang nanti mau DM Instagram juga boleh, itu WA saya tadi sudah saya share, atau mau DM Instagram silahkan. Oke, ini sudah ada. Nanti kalau untuk Coach Wulan sendiri nanti akan open untuk DM boleh, nanti untuk WA juga boleh, seperti itu. Dan semoga memang untuk ilmu sore kali ini bermanfaat, dan tentunya dengan cerita-cerita dari Coach Wulan yang luar biasa tadi cukup menginspirasi ya, apalagi sesama di sini juga banyak untuk ibu-ibu semua, dan keren lah Coach. Itu sih. Saya mau menyimpulkan, tapi kayaknya kesimpulan cukup banyak. Maksudnya banyak sekali yang memang ya harus dibenahi ketika memang mau set up bisnis. Banyak juga yang memang harus didetailkan yang jelas. Karena kalau sebagai business owner tentunya tidak hanya pusing masalah produksi, dan itu memang benar kata Coach Wulan, kalau misalnya business owner kebanyakan memang pusingnya mikir produksi, terus yang lainnya tidak pernah kepikiran visinya mau ngapain, yang jelas cuma pusing produksinya gimana ya, ini bagaimana ya, jadinya memang akhirnya di situ-situ aja sih Coach. Jadi tidak ada peningkatan, atau mungkin justru sebenarnya ada peningkatan tapi tidak terasa ada meningkat karena memang KPI-nya nggak jelas karena nggak ada planning kan, seperti itu. Begitu Bapak Ibu semuanya untuk sore kali ini yang cukup luar biasa. Saya sendiri merasa banyak terinspirasi dari Coach Wulan. Untuk Bapak Ibu semoga juga merasa demikian. Terima kasih banyak untuk kehadiran sore kali ini, dan terima kasih banyak untuk Coach Wulan disambi dengan Momong juga sudah menyempatkan untuk mengisi pada siang kali ini. Semoga memang ini ilmunya memang karena sangat bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menjadi amal baiknya dari Coach Wulan. Amin, amin. Terima kasih untuk sore kali ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama, dan semoga berkah mengalir kita semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya. Terima